Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bapak pada materi pelajaran fikih tentang rukun Islam. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari bersama-sama anak-anak kita membacakan doa mau belajar. Angkat tangannya anak-anak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tadi sudah kita bacakan doa sebelum memulai belajar. Untuk itu kita akan mulai tentang pelajaran rukun Islam. Apa itu rukun Islam, anak-anak? Rukun Islam itu adalah bagian pokok tentang ajaran Islam. Artinya bentuk kewajiban-kewajiban seorang muslim ada di dalam rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Ya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Gitu. Jadi itu salah satu rukun Islam yang berjumlah 5, salah satunya. Nah, ada beberapa rukun yang harus kita pahami, ya, di antaranya rukun Islam dan rukun iman. Tapi yang hari ini kita bahas adalah rukun Islam. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan tepuk tangan, tepuk rukun Islam. Tepuk rukun Islam. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, haji. Oke, sampai sini ada yang hafal? Ya, semakin kita ulang-ulang, semoga anak-anak akan hafal ya tentang rukun Islam. Nah, kita akan menyanyikan rukun Islam. Seperti apa rukun Islam? Dengan kita nyanyi rukun Islam itu dengan nada balonku ada 5, gitu loh. Yang pertama kayak gini lagunya. Rukun Islam ada 5, syahadat pertama, sholat yang kedua, puasa yang ketiga, zakat yang keempat, 5 pergi haji. Oke, anak-anak, dari sini kita akan bahas tentang apa itu rukun Islam dan satu persatu itemnya, susunannya. Pertama, syahadat. Syahadat artinya mengakui bahwa kita meyakini bahwa kita adalah umat muslim yang bersaksi kepada Allah, bahwa bersaksi pula kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Bagaimana bunyi syahadat itu? Syahadat berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi kepada asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, syahadat itu kita sering sebut dalam rukun sholat. Tiap kita duduk sholat habis tasajud, ya namanya dua tasyahud, ya artinya bahwa syahadat itu sering kita sebut setiap sholat. Nah, oke, anak-anak, sampai di sini paham kan tentang syahadat? Oke, kita lanjut pada yang kedua. Yang kedua adalah sholat. Apa itu sholat? Pengertian sholat tuh, sholat ada berapa gitu. Sholat itu ada 5, ya kan? Sholat zuhur, sholat asar, ya kan? Sholat maghrib, sholat isya.
Sholat adalah doa yang diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita tidak sholat, maka kita berdosa. Yang pertama adalah subuh. Subuh itu sholat kita 2 rakaat, ya. Setelah itu sholat zuhur. Zuhur ada 4 rakaat, ya. Yang ketiga asar. Asar ada 4 rakaat. Yang keempat maghrib. Maghrib itu 3 rakaat. Yang kelima isya. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Jadi sampai sini anak-anak paham sholat itu apa? Sholat ada berapa? Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu ada 5 rakaat. Ya, yang tadi saya sebutkan. 5 waktu. Nah, 5 waktu itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, oke? Nah, sampai sini apa ada yang dipertanyakan buat anak-anak? Hah? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Puasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu istilahnya tidak makan dari pagi sampai menjelang maghrib gitu. Itu puasa itu dilakukan semua oleh umat muslim yang ada di Nusantara, di Indonesia, di dunia. Semua melakukan puasa. Puasa itu dilakukan hanya ada yang kita kenal puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa itu dari terbit fajar sampai terbit 6 matahari. Kita harus tahan hawa nafsu. Harus menahan semuanya, ya kan? Menahan nafsu untuk makan, nafsu marah, nafsu segala macam. Nah, jadi di sini puasa itu harus kita wajib dilakukan oleh umat muslim. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin anak-anak ada juga yang hafal, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah hai orang-orang yang beriman. Yang beriman yang dipanggil, bukan orang-orang yang ini. Jadi kalau kita orang muslim tidak beriman, nggak puasa, itu mah terserah. Nah, kalau kita puasa, itu harus yang beriman. Artinya orang yang menjalankan kewajiban terhadap ajaran muslim yang ada. Jadi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kamu itu bapak-bapak kamu, kakek, cicit itu sebelumnya sampai menjalankan Nabi Muhammad itu semua disuruh puasa oleh Allah. Gitu. Karena orang sebelum kita itu berpuasa. Jadi gitu ya. Puasa itu adalah menahan makan dari pagi sampai dengan menjelang maghrib gitu baru buka. Jadi kalau nanti berbuka puasa juga jangan terlalu bebas merdeka, wah semua dimakan semua, nggak boleh anak-anak ya. Jadi puasa itu harus kita tahan semua. Nah, selanjutnya ada yang bertanya? Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Yang berikutnya zakat, ya kan? Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh orang umat muslim pada saat zakat itu ada 2. Yang kita kenal adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat itu ada hanya di bulan suci Ramadan, ya. Dan zakat itu adalah sebagai pembersih dari ibadah puasa kita. Gitu loh. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa zakatul fitri tuhulatul lis-shaim. Artinya zakat fitrah itu sebagai pembersih dari ibadah puasa kita. Jadi sekali lagi kalau zakat fitrah itu wajib dibayarkan bagi muslim. Berapa jumlahnya? Ketentuan sudah ditulis di sana, ada hitungannya bahwa dengan beras
3,5 liter dengan uang disesuaikan dengan jumlah beras yang kita makan. Jadi kalau 3,5 itu, kalau kita makan seliter 10.000 bisa nyampe 35.000 per jiwa. Jadi itu zakat. Zakat, pengertian zakat. Zakat apa aja dibagi? Zakat bisa dibagi buat fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, mu'alaf, dan yang lainnya. Jadi yang kalau kita anak-anak kenal itu fakir miskin aja yang cukup anak-anak paham, yang lainnya belum sampai ke sana. Nanti berikutnya kita sampaikan tentang berapa jumlah yang dibagi dalam zakat. Selanjutnya, apa anak rukun Islam yang kelima? Haji. Ya, haji itu bagi yang mampu gitu loh. Jadi kalau haji itu adalah kita berkunjung ke Baitullah. Baitullah itu rumah Allah, yaitu di Mekah sana. Jadi kalau kita berangkat haji, menunaikan ibadah haji, harus siap semua, harus kuat semua. Siap mentalnya, siap fisiknya, dan siap uangnya gitu, dan siap batinnya, semua harus siap. Jadi kalau kita belum siap, hanya siap uangnya aja tetapi kita tidak siap fisiknya, ya nggak bisa. Kalau fisiknya kuat tapi uangnya nggak punya juga nggak bisa. Jadi kedua-duanya harus ada. Makanya haji itu berangkat jika mampu gitu. Untuk orang-orang yang mampu wajib untuk berangkat haji. Kalau dia tidak berangkat haji, maka dia berdosa gitu. Nah, itu. Jadi haji itu kita ke Baitullah gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu saja kita ulang dari awal anak-anak, apa itu rukun Islam gitu loh. Nah, rukun Islam kita mulai lagi kayak tadi tepuk rukun Islam ya. Yang pertama kita mulai tepuk rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 pergi haji jika mampu. Oke, jadi itu gitu loh. Nah, sama tadi jangan lupa lagunya, lagu Balonku ada 5 kita rubah menjadi rukun Islam. Rukun Islam ada 5, syahadat yang pertama, sholat yang kedua, puasa yang ketiga, zakat yang keempat, pergi haji yang kelima. Oke anak-anak, itu saja mungkin pembahasan rukun Islam pada materi hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali minggu depan tentang pembahasan selanjutnya. Itu saja mungkin dari Bapak, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.